Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Nah di video kali ini gue akan membicarakan mengenai saham ya. Kenapa gue bicarakan mengenai saham? Karena beberapa waktu yang lalu gitu ya, gue melakukan iseng-iseng melakukan polling dan gue lakukan polling di channel Telegram gue yang free by the way. Kalian bisa coba masuk juga di free Telegram channel. Kedepannya gue akan banyak ngomongin selain daripada forex, juga gue akan ngomongin tentang saham dan sedikit juga cryptocurrency gitu ya. Karena gue selain trading aktif di forex, tapi gue juga sebenarnya melakukan investasi di saham ya, dan udah cukup rutin gue melakukan investasi di saham, bahkan lebih lama dari forex sebenarnya gitu. Oke. Nah, gue melakukan polling di channel Telegram gue, yaitu gue bertanya seperti ini: sudah pernahkah Anda berinvestasi atau di saham gitu ya? Paling nggak pernah trading atau investasi di saham. Dan di situ 32% mengatakan sudah menjadi investor dan trader ya, investor atau trader, karena itu kan kembali lagi ke gimana gaya investnya atau gaya tradingnya. Semua dikembalikan lagi ke gaya atau style dari nasabah masing-masing gitu ya, investor atau trader. Lalu 52% belum tapi tertarik, artinya dan yang tidak tertarik itu hanya sedikit, 16%. Nah, gue juga seneng banget melihat hasil polling ini, karena menurut gue salah satu yang perlu kita lakukan, nomor satu yang paling wajib adalah paling tidak Anda harus berinvestasi di saham gitu ya. Lalu gue juga bertanya bagaimana pengertian mengenai fundamental ya, di luar daripada grafis teknikal seperti itu, dan 90% ternyata masih awam dan baru sedikit paham mengenai fundamental di saham. Oke. Nah, gue juga berikan penjelasan di sini mengenai saham Pegas, karena beberapa waktu yang lalu gue juga publish di channel Telegram bahwa gue lagi berinvestasi di Pegas gitu ya. Nah, itu dari ini chart dari IHSG nih gitu ya. Kemarin dia drop, ini weekly chart by the way, karena COVID, dan dia baru kembali naik itu IHSG-nya, dan terlihat sepertinya mulai uptrend. Oke. Di saham Pegas itu kemarin gue kasih sharing lah ya mengenai investasi. Jadi bukan trading tapi investasi gitu. Karena kalau di saham ini berbeda dengan di forex yang kita pakai leverage, pakai margin hutang seperti itu. Di saham biasa itu kita membeli kepemilikan dari perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu cukup bagus, biasanya gue lakukan investasi secara berkala kalau dia udah under value. Jadi strategi yang gue lakukan adalah mean reversion strategi. Jadi gue melihat value-nya secara value investing. Kalau dia value-nya itu tinggi di atas daripada harga pasar, seperti contoh Pegas ini, nanti gue akan lakukan analisa kenapa gue masuk di Pegas gitu ya. Gue akan melakukan pembelian secara bertahap gitu ya, berkala, seminggu sekali biasanya gue lakukan beli terus, lalu gue jual nanti ketika harganya kembali ke valuasinya. Nah, dan apakah harganya yang saat ini under value atau tidak, nomor satu, lalu apakah dia bisa kembali ke valuasinya gitu ya. Jadi pada intinya seperti itu. Lalu bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju ya? Kalau kalian setuju atau tidak, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian ada request mengenai saham apa yang bisa saya lakukan analisa, mungkin saya akan lakukan ya. Silakan kalian tulis saja di kolom komentar gitu ya, requestnya saham apa. Oke, yang pertama di saham Pegas. Kemarin itu kita lihat dari grafik sedikit ya, meskipun gue tidak melakukan trading gitu berdasarkan analisa teknikal kalau di saham, tapi lebih kepada valuasi, value investing. Tapi gue melihat di sini secara garis besar terlebih dahulu dia drop ini 2020, dan kita tahu 2020 itu semua saham itu pada drop, itu karena krisis COVID ya. Lalu dia sudah ada gerakan impulsif naik ke atas dan sekarang turun pelan-pelan. Nah, biasanya kalau gerakan seperti ini membuka peluang untuk value investing. Oke. Nah, yang gue lakukan adalah ya kita lihat dulu bener nggak bahwa dia itu secara valuasi itu bagus gitu ya. Nah, ini adalah data laporan keuangan ya kan. Kalau di perusahaan itu setiap emiten dia akan ngasih laporan keuangannya, dan ini kuartal 1 2021 udah keluar, dan ini adalah data, ini gue kecilin dikit biar kelihatan. Nah, kurang lebih seperti ini dari 2015, 2016 sampai dengan 2021 ini udah analyze. Nah, kita lihat di sini ya, ketika dia market crash itu sebenarnya di 2020 dia drop signifikan nih. Net profitnya dari 900 sekian, sebelumnya 4,4 T, dia drop di 2019, dan di 2020 dia negatif 3,7 triliun. Ada apa gitu ya? Apakah dia benar-benar rugi secara laporan keuangan atau gimana? Padahal kalau saya lihat di bawahnya ada yang namanya EBITDA ya, earnings before interest, tax, depreciation, dan amortization.
itu masih positif, bahkan meningkat. Jadi di 2019 ke 2020 pada saat krisis COVID, itu EBITDA-nya atau earnings before interest, tax, depreciation dan amortization itu sebenarnya dia naik dari 7,7 triliun ke 9,1 triliun. Nah, di sini gue melihat ada yang sedikit janggal ya. Itulah kenapa kita nggak bisa pakai satu basis data biasanya. Kalau kita pakai net profit doang, itu biasanya kadang-kadang suka ambigu gitu ya. Dan gue melihat di sini ini membuka kecurigaan gitu ya. Jangan-jangan ini hanya ada pelaporan yang ditulis negatif dan ternyata benar dia melakukan di sini nih gue buka ya. PGN jelaskan kerugian 2020 bukan karena harga gas industri. Nah, di sini kita lihat ya, terkait kinerja keuangan 2020 yang mengalami kerugian terutama disebabkan oleh faktor eksternal seperti sengketa pajak. Nah, jadi dia ada kasus sengketa pajak dan itu besarannya adalah 3 triliun gitu ya. 3 triliun which is itu sebenarnya nggak terlalu besar. Gue lihat ya karena dia cashnya aja ada 18 triliun. Jadi kalau dia harus bayar sengketa pajak itu 3 triliun hanya sekitar nggak nyampe 20% dari cash yang dimilikin gitu ya. Jadi harusnya tidak berdampak terlalu signifikan kalaupun dia harus membayar. Tapi sebenarnya dia ada kenapa dia dibilang net profitnya negatif karena dia terdapat penurunan atau impairment aset. Nah, impairment aset ini sebenarnya itu apa? Itu seperti revaluasi aset ya. Jadi kalau misalkan impairment aset nih saya buka di sini adalah penurunan permanen dalam nilai aset terjadi karena aset memiliki ketika nilai pasar suatu aset secara permanen turun, jadi dia harus mengadjust asetnya untuk turun. Kurang lebih seperti itu dan ketika dia melakukan itu, maka dia mencatatnya sebagai beban dan itu akan ditaruh di dalam laporan keuangan. Sehingga di sini dicatatkan laporan keuangannya itu negatif gitu ya, net profitnya negatif dan ini terlihat bahwa EBITDA-nya ternyata masih positif. Oke, so gue melakukan valuasi dua hal yang gue lakukan valuasi ya, yaitu dari EV enterprise value dengan EBITDA multiple. Di situ kita bisa lakukan valuasi. Nah, bagi kalian yang belum paham apa itu enterprise value, enterprise value adalah market capitalization ditambah dengan hutang dikurangi dengan cash, itu ketemu namanya enterprise value gitu ya. Nah, di sini gue lakukan kita bisa melihat dari sisi EV atau enterprise value dibagi EBITDA itu udah ada rasionya semua dan gue lakukan seperti ini. Nah, dari EBITDA yang dia punya ini si Pegas ya, si saham Pegas, EBITDA-nya dari 2015 sampai 2020 itu gue rata-ratain, oke. Ini adalah growth-nya 1,28% kalau EBITDA-nya selama 5 tahun terakhir. Kenapa kita lakukan rata-rata seperti ini? Gue pengen tahu EBITDA forward-nya itu berapa. Jadi 2021 ini EBITDA-nya ekspektasinya berapa. Dan dia karena growth-nya itu kecil ya, jadi sekitar 9,22 triliun saja. Dan EV EBITDA, enterprise value dibagi EBITDA multiple-nya itu, which is itu yang ini ya. Ini nih datanya 9,9, 9,3, 6,2 dan seterusnya. Ini gue rata-ratain. Oke, untuk tahu average dia, EV dengan EBITDA multiple itu 9,14. Nah, kita bisa tahu enterprise value-nya dia menjadi 84. Itu dapatnya dari mana? Dikaliin aja ya. Jadi antara EBITDA-nya dikali dengan EV per EBITDA dapat enterprise value-nya dia. Nah, kalau kita udah dapat enterprise value-nya dia, kita bisa kurangin hutang dan ditambahin cash untuk dapetin market capitalization atau equity value yang kita harapkan itu harusnya akan terjadi sekitar 36,7 triliun dan itu dibagi dengan jumlah saham beredarnya dia, which is itu kita dapat dari sini. Oke, jumlah saham beredar itu outstanding share ya 24,2 miliar lembar saham, kita bagi dapat angka intrinsic value 1.500 atau dari current price pada saat kemarin itu 1.100. Itu ada istilahnya margin of safety ya. Jadi harganya di bawah daripada value-nya sekitar 37%. Nah, lalu gue juga melihat dari sisi yang lain yaitu adalah price to book value dan di sini datanya jadi ada rasio yang namanya price to book value, harga saham dibagi dengan book value. Apa itu book value? Book value adalah equity gitu ya. Jadi antara aset dikurangi dengan hutang itu ketemu yang namanya book value. Nah, kita lihat di sini ya, book value dia per share. Jadi book value per share adalah equity-nya dia dibagi dengan jumlah outstanding share atau jumlah saham yang beredar. Si Pegas itu secara book value itu ini udah ada datanya dari 1720, 1757 dan seterusnya nih. Memang dia di 2019-2020 book value-nya turun. Kenapa? Karena dia membuka net profit yang negatif gitu ya. Karena kalau net profitnya negatif itu akan mengurangi book value-nya dia. Oke. Lalu di sini gue lakukan rata-rata
untuk melihat book value-nya dia itu growth-nya itu berapa, dan itu growth-nya kecil ya, 0,11%. Dan kita lakukan ini untuk tahu book value dia 2021 itu harusnya di sekitaran 17,20. Nah, lalu yang gue lakukan adalah gue mencari kita bikin ya rata-rata book value-nya dia, price to book value itu berapa sih. Nah, kita bisa buka dari Stockbit ya, kalian bisa buka aplikasi Stockbit, itu gratis, kalian bisa buka di HP, dan kalian bisa masuk ke kolom financial, dan kalian bisa di scroll ke bawah untuk ngecek selama 5 tahun terakhir. Jadi ada 3 pilihan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu rata-ratanya berapa. Nah, dan ketemu di sini rata-ratanya dia PBV adalah 1,18. Saat ini PBV-nya di 0,8 pada saat di harga 1100 ya. Hari ini Pegas udah naik ke 1000. Pegas hari ini udah naik ke 1190 ya, dekat-dekat 1200. Nah, dan itu kalau misalkan kita lihat dari sisi rata-rata book value-nya 1,18, itu dia harusnya harganya Pegas itu di 2031 gitu ya. Dan artinya ada dua perhitungan nih di sini. Yang pertama intrinsic value 1500 dari rasio EV dibagi EBITDA, lalu yang kedua adalah dari rasio rata-rata PBV itu 2031. Yang gue lakukan adalah gue rata-ratain ya antara 1500 dengan 2000 ini kita rata-ratain, tambahin lalu bagi 2, dapatnya adalah 1700. Nah, itulah yang menjadi target gue berinvestasi di Pegas ini. Harapannya dia bisa kembali ke rata-rata PBV-nya dia, dan itu masih ada ruang sekitar 40%. Jadi lumayan banget. Oke. Nah, apa resikonya? Tentunya selalu ada resiko kita kejebak di yang namanya adalah value trap ya. Jadi kita udah beli saham yang under value tapi dia tidak pernah bisa kembali ke value-nya. Nah, oleh karena itu kita harus pinter-pinter melihat gitu ya. Dari laporan keuangan terakhir kita lihat kesehatan dan profitabilitasnya dia itu mendukung atau tidak. Nah, kalau di Pegas ini gue melihat itu salah satu yang bisa turn around ya. Jadi dia bisa turn around dan katalis positifnya cukup ada. Di sini gue melihat juga kita buka ya, kita ketik Pegas di sini. Lalu kalian boleh perhatikan di sini bahwa Pegas itu dia akan menjadi pemasok di kilang ya. Jadi dia akan masuk ke kawasan industri. Jadi ya, kalian silakan baca sendiri di sini Pegas to supply gas for industrial zones. Jadi dia akan masuk, kita baca ya. Nah, dalam pemberitaan terakhir perusahaan gas PT Pegas ini akan menyuplai gas dengan peningkatan volume secara bertahap, dan ini dia pasokan gasnya ke kilang Cilacap dilaksanakan dengan membangun terminal regasifikasi seperti ini. Dengan adanya katalis positif seperti ini dan dia sahamnya adalah under value, maka ini bisa dilakukan yang namanya investasi ya. Dan gue udah beli terus nih si Pegas ini, bahkan dari 1300-an ya, karena dia udah under value dari sana. Yang gue lakukan adalah gue beli terus ya, seminggu sekali gue beli, dan gue akan tahan hingga ke target jualnya di sini. Nah, ini average gue saat ini di 1200-an ya, 1250 kalau nggak salah. Jadi masih di harga average saat ini. Kalau dia bisa naik ke sana itu 40%. Nah, resikonya di mana? Kalau kita lihat dari sisi grafis gitu ya, gue melihat ini ada support yang menjadi acuan. Biasanya gue mengkombinasikan sedikit antara grafis, tapi grafisnya adalah higher time frame ya, jadi weekly dan monthly, bukan di daily, karena kita bukan memprediksi gerakan-gerakan pendek, tapi memprediksi saham ini dia ada ruang untuk gerak atau tidak di dalam jangka yang lumayan panjang gitu ya. Karena kalau kita melakukan value investing itu biasanya tidak langsung naik dalam jangka pendek, tapi kita butuh waktu ya, beberapa bulan bahkan sampai 1 tahun sebelum akhirnya harga bisa kembali ke nilai tadi ya, ke rata-rata atau ke valuasinya dia. Nah, ketika dia tembus di bawah level 900 di sini, ini kan kita perhatikan di sini ada supportnya ya. Support yang menjadi benar-benar terlihat bahwa dia di sini ada impulsif naik ke atas. Jadi ini menjadi acuan sebenarnya. Area support di sekitaran 1040 sampai 900. Kalau si Pegas ini dia tembus level 900 ke bawah, gue akan stop beli ya. Gue akan stop beli dan gue akan melihat dulu ya. Bukan langsung cut loss, tapi gue akan melihat dulu bagaimana laporan keuangan terakhirnya dia. Apakah ada hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan lanjutan bagi kita. Contoh misalnya kalau ROE-nya atau return equity-nya misalnya drop sangat signifikan, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk jual dan seterusnya gitu ya. Nah, gue melihat dari sisi ROE itu masih cukup bagus karena Pegas ini ROE-nya terakhir itu dia di sekitaran 8% ya. Jadi artinya profitnya dia udah cukup lumayan.
Oke guys, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading dan investasi Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.